Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama puji syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka workshop khusus untuk wali kelas, yaitu budaya positif. Dan kemudian sebagai salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertengahan Padu Provinsi Riau, yang sama-sama kita hormati hari ini sebagai pemateri Pak Devi sebagai guru penggerak angkatan 8 ya. Alhamdulillah beliau bersedia sharing kepada kita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wali kelas yang hari ini mungkin bisa berdiskusi banyak bagaimana nanti Bapak Ibu kita menghadapi anak-anak, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak di era zaman sekarang Bapak Ibu. Nah ini akan difasilitasi nanti oleh Pak Devi Suripra. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu wali kelas yang hadir hari ini, khusus wali kelas 10 ya, 10 dan 11 yang hadir bersama kami, yang harusnya kegiatan ini dilakukan hari Selasa ya. Tapi karena Bapak Ibu itu banyak yang mengambil SK pergerakannya, jadi kita mundurkan Bapak Ibu jadi bisa hadir semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu kami mengharapkan untuk bernyanyi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Rika selaku wakil grup, kemudian Pak Devi sebagai narasumber kita pagi hari ini, kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas yang sudah hadir pada kesempatan ini sesuai jadwal yang sudah disusun oleh wakil grup untuk melaksanakan workshop budaya positif. Jadi ini kalau melihat judul ini bagus sekali. Sebenarnya kita sudah melaksanakan ini sebenarnya, cuman mungkin ya narasumber akan lebih menekankan lagi ya untuk saat-saat atau zaman-zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini beda dengan zaman-zaman kita dulu ya. Dulu kita lihat dulu itu kita segan, kalau tak berani menyapa atau menyalamnya lebih baik kita menghindar. Nah tapi anak-anak sekarang tidak seperti itu. Kalau perlu gurunya ditabrak aja. Dan pengalaman saya itu di SMK 2 dan Pernambu ya, ditabrak aja sampai ruang saya terlupa. Tak pula dia ambilkan saya menyusul kembali. Kemudian saya tanya, rupanya anak kelas 10 ya kan. Nah ini itu yang kita hadapi dengan siswa-siswi kita, karena ini kita selaku wali kelas kita lebih memperhatikan mereka ya, karena perhatian dari Bapak Ibu sebagai wali kelas terhadap anak itu sangat mempengaruhi sikap ya, karakter anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Kita tahu bahwa namanya anak-anak di sekolah ini di latar belakangi berbagai macam budaya ya, suku, agama ya. Jadi ini yang harus kita samakan gitu ya, bukan ya samakan ya, dalam arti dia di sini sama statusnya gitu, siapapun mereka. Jadi itu mungkin lebih jauh lagi nanti narasumber yang akan menyampaikan itu. Yang kedua, tentu saya berharap dari apa yang dilaksanakan pada workshop ini tentu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya, ada dampaknya, ya, untuk Bapak Ibu terapkan di minimal masing-masing kelasnya, ya, karena siswa itu biasanya dia lebih mau mendengar suara wali kelasnya daripada guru-guru yang mengajar yang lainnya, ya.
sama di rumah nanti dia akan lebih mau mendengar suara gurunya daripada suara orang tuanya. Nah, ini perubahan seperti inilah yang perlu kita pahami untuk memahami kondisi anak didik kita di sekolah ini. Kemudian juga pada kesempatan ini saya hanya disuruh membuka karena ya. Karena memang agenda hari ini cukup padat. Pertama workshop wali kelas, yang kedua ada nanti ini sedang menunggu juga nih di ruang meeting kepala sekolah, tim manajemen rapat. Kemudian nanti siang kita kedatangan dari Yayasan Katalis Jerman, ya, itu Pak Gubernur langsung menunjuk untuk di SMK 7, ya. Pertanyaan, maaf, ngasih padahal saya sudah bersama Pak Redu. Maaf ya, memang beginilah. Ya. Dulu waktu di SMK 7 gitu juga, saya asal ngomong SMK 2 gitu, karena saya dari SMK 2 gitu. Jadi ya mohon dimaklumi ya. Ya. Itu jadi kegiatan kita sampai sore seperti ini. Makanya mungkin Bapak Ibu tadi masuk ke ruangan kan berubah gitu ya. Saya dapat telepon, dapat chat jam 5 sore kemarin. Begitu jam 5 saya langsung eksekusi dari kawan-kawan yang ada di sini. Saya minta di desain ruang ini, karena yang datang kan bukanlah orang-orang sembarangan gitu, karena ada yang menunjuk langsung itu adalah Pak Gubernur. Ya, ada 2 yang menunjuk, yang akan dikunjungi SMA yang boarding itu SMA Plus, sudah itu SMK Pertanian. Jadi Sabtu besok kami nanti juga ada pertemuan lagi dengan Yayasan Katalis ini. Nah, ini mungkin pertama untuk kesempatan anak-anak kita mau kuliah di Jerman, termasuk guru-guru. Nah, makanya kemarin saya sinyal kalau bisa kalau rekrut guru bahasa Jerman di mana, karena memang disuruh. Nah, mudah-mudahan ada perwakilan dari petani ini nanti ikut ke sana gitu. Ya, apakah gurunya, apakah itu siswanya. Ya. Jadi inilah nanti dia akan menyampaikan program-program mereka tentang Jerman untuk kerjasama. Karena hari ini di Biro Hukum Kantor Gubernur dia mengadakan MOU. Ya, MOU dari Gubernur langsung menunjuk sekolah-sekolah yang akan mengikuti itu. Nah, untuk pertemuan awal ini di sekolah itu diminta SMK Pertanian dan SMK Plus, ya. Jadi waktunya lebih kurang nanti sekitar jam 3 karena pagi ini dia di Biro Hukum dulu. Jadi kita standby nanti dulu ya. Juga dari dinas pendidikan juga akan turun di sini nanti. KKS juga mewakili. Jadi itu saya tidak bisa bersama ibu di sini, dan termasuk Rika ini juga nanti disuruh aja Pak Devi dulu, nanti ibu mungkin yang selesai itu nanti baru ibu, ya. Jadi kita harus berbagi-bagi, ya, karena memang rencana dari workshop ini sudah lama, sementara kegiatan kita banyak itu sifatnya mendadak saja. Saya dapat kemarin informasi jam 5 sore, ya. Jadi inilah kelebihannya SMK itu, ya. Informasi datang mendadak saja, tetapi kita siap. Itu dia.
ya. Kata siap itulah. Jadi saya kadang-kadang kalau menanya ke Bapak Ibu, saya tunjuk ini dibilang tak siap, saya itu sedih gitu, ya. Kapan siapnya gitu, ya. Saya sendiri juga kalau sudah ditunjuk, contoh di latih kemarin, Bapak ditunjuk di sana, banyak hal-hal yang harus dibenahi, ya. Saya bilang siapa? Padahal sudah itu saya ini juga di rumah kan apa masalah yang harus saya benahi gitu. Nah, dia juga nggak mau menunjukkan apa, nanti sambil jalan Pak, satu persatu itu tahu nanti. Itu dia pesannya. Jadi kita dengan pimpinan tidak bisa mengatakan tidak, ya. Walaupun kita tidak mampu siap gitu dulu, ya. Nanti terkait solusinya gitu, ya. Ya kalau boleh sedikit saya cerita, saya waktu dikasih jam 10 malam, jam 5, jam 6 harus sudah keluar proposal itu sudah dikasihkan ke kepala sekolah untuk dibawa ke Jakarta jam 6 berangkat. Proposalnya yang harus saya buat malam itu, ya dari jam 10 itu menghabiskan uang sebanyak 2 miliar, belanja 2 miliar untuk 2 jurusan. Nah coba lu, ya pusing lagi kita harus tahu harganya, ya kan, harus tahu barangnya yang membeli. Itu dalam waktu jam 10 malam sampai jam 6 subuh. Saya apa bilang? Siapa? Yang penting kita kerjakan dulu sampai di mana, ya. Karena dengan kondisi waktu, ya mudah-mudahan atas kita mau memaklumi, ternyata alhamdulillah siap. Caranya apa? Saya cari orang yang bisa merekayasa masalah ini harganya kira-kira berapa. Saya cari orang yang ahli komputer waktu itu, yang bisa langsung masukkan di komputer. Saya cari orang yang ahli untuk begitu cepat gitu. Jadi 4 orang itu kami jam 5 subuh selesai, jam 6 diantarkan. Nah jadi itu sulit kok, 2 miliar menghabiskan 2 miliar dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Itulah SMK gitu. Jadi SMK itu hampir mirip-mirip dengan TNI atau Polri gitu, ya. Mau suruh terjun ke jurang siap juga itu, ya kan? Nah itulah SMK. Beda dengan SMA. Kalau SMA tidak seperti itu. Ini Pak Heru nih, Senin besok sudah masuk SMA, mungkin kakek-kakek juga di sana nanti. Ya kalau di SMK seperti ini, SMA seperti ini. Tapi saya yakin tidak seberat di SMK Pak Heru. Nah di SMA itu, ya. Mungkin tidak ada di kakek-kakek gitu. Kalau di SMK ya seperti itu. Ini mulai saya mau ke STM dulu seperti itu kondisi SMK. Jadi ibu jangan hafal kalau ada memberikan materi tentang kuliah positif, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Untuk itu Bapak Ibu kita kasih aplaus dulu untuk Pak Devi. Silakan Pak Devi. Nah, Pak Devi ya masih kecil. Ya silakan Pak Devi untuk memberikan materi. Bapak Ibu saya juga pamit sebentar, nanti kami berbagi saya juga dengan Pak Devi. Saya harus ikut juga rapatnya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu berdiskusi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillah sama-sama kita banggakan di Kabupaten Bogor. Sampai hari ini kita masih sehat, masih bisa naik tangga ke lantai 2, masih bisa duduk di sini bersama. Itu harus kita akui dan selalu kita juga belajar. Rekan dari jadi Bapak Ibu sekalian, seorang Devi Suwindra menyampaikan budaya positif, sebuah hal yang teoris. berat bukan pada materinya, pada implementasinya. Kalau saya yang suka
positif itu cocok. Apa deh ini kalau jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua, banyak senior-senior saya di sini, antara yang sejawat dan junior juga. Berdiri saya di sini bukan sebagai pemateri sebenarnya, karena kita bayar. Jadi saya di sini hanya sebagai pemandu kita untuk sharing. Mungkin secara teoritis saya sampaikan, tapi pengalaman praktis itu sudah pasti Bapak Ibu lebih banyak sudah melaksanakan dibanding saya. Saya juga sedang belajar untuk melaksanakan ini. Barangkali nanti akan ada masukan-masukan. Sebenarnya bukan saya yang memberi materi, Bapak Ibu lah yang akan memberi materi kepada saya hari ini. Jadi posisi saya sebenarnya sebagai terdakwa di sini. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bisa sama-sama memandu kita berdiskusi soal budaya positif. Nah, ini tidak perlu. Jadi untuk budaya positif ini kan salah satu konsep-konsep dalam kurikulum Merdeka. Ya, silakan. Itu kamera masih ada ya? Konsep-konsep dalam kurikulum Merdeka yang sama-sama harus kita laksanakan. Tapi sebenarnya di sebab budaya positif itu banyak, teman-teman. Ada disiplin positif, ada motivasi, hukum dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada kesusilaan guru, dan ada segitiga resiko. Dan barangkali mungkin tidak akan seluruhnya kita diskusikan secara detail di sini, tapi mewakili dari bagian-bagian itu mungkin bisa kita share. Yang pertama adalah disiplin positif yang harus kita diskusikan bersama. Tapi sebelum itu, kita sering mendengar soal tujuan pembelajaran ketika kita menyampaikan di kelas. Nah, untuk pertemuan kali ini sebenarnya setelah kita keluar dari ini tidak banyak yang harus kita capai. Kita cukup memahami konsep dan memahami penerapannya dalam lingkungan sehari. Jadi memahami itu masih C1 ya. Kalau memahami sudah masuklah ke C5-nya. Jadi memahami konsep ini dan mengamati. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu, saya yakin tidak hanya mengamati, tapi mengimplementasikan. Ini yang sekarang sering didengung-dengungkan. Bapak Ibu sudah sering ikut pelatihan-pelatihan kurikulum Merdeka, atau sudah ikut latihan di PNM, atau sudah ikut latihan mandiri. Tujuan pendidikan sebenarnya sudah sering kita dengar. Tapi satu hal yang kita garis bawahi dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun anak. Kira-kira kalau menuntun anak dengan mengajarkan anak atau mengantar anak, beda atau tidak? Beda, pasti ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita ada anak ukuran SD bertanya kepada kita arah dia ingin pergi ke mall ke Matahari di Jalan Pepaya, kalau dia naik kendaraan umum kemana dia harus rute apa saja yang harus dia jalani? Mungkin kita bisa mengajarkan pada anak turun dari sini naik bus dulu, turun di sana nanti jalan kaki sekian meter, mungkin akan ada gojek juga, barulah sampai. Itu kalau kita memberitahu. Itu kalau kita bisa gambarkan itulah kita mengajar. Tapi kalau kita menuntun, kalau kita punya anak kecil menuntun, biasanya kan kita antar dan kita pegang. Berarti kalau kita ingin mengantarkan anak kecil kita tuntun, tidak kita lepas sampai anak ke tujuannya. Jadi kalau kita hanya mengajar, itu sama dengan kita memberitahu rute tadi, tapi anak pergi sendiri. Tapi kalau kita menuntun, disitulah fungsi kita mendidik. Jadi kalau kita hanya mengajarkan mapel-mapel kita saja untuk pencapaian kognitif anak, itu tidak akan pernah tercapai tujuan pendidikan. Yang bisa mencapai tujuan pendidikan itu kalau kita memang betul-betul mendidik, tidak hanya mengajar. Mengajar itu selesai. Kalau saya bahasa Indonesia mungkin dengan bukunya 13 jilid kami ajarkan ke anak, selesai. Anak mungkin sebagian besar bisa paham. Tapi apakah setelah anak paham materi itu, karakter anak itu akan berubah? Belum tentu. Secara kognitif mungkin berubah, tetapi secara karakter belum tentu. Mengubah karakter anak ini yang paling berat.
Jadi sebenarnya tantangan utama guru itu bukan mengajar. Mengajar itu bisa dipelajari mungkin karena kita tamatan sarjana semua, secara saja bisa kita selesaikan, kita menjaga. Yang susah itu kan kita menegakkan kedisiplinan untuk anak. Itu tantangan paling besar guru dimanapun. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang hebat soal pengalaman untuk mendisiplinkan anak. Tapi sesusah-susahnya mendisiplinkan anak, yang paling susah itu mendisiplinkan diri sendiri. Itu paling berat. Mendisiplinkan teman mungkin susah, mendisiplinkan kita sendiri yang lebih berat. Ini sedikit sebelum ke mungkin sedikit dari diskusi kita tentang disiplin positif. Yang pertama basic. Jadi semua budaya positif yang ada di sekolah yang disarankan untuk diterapkan oleh amanat pemerintah dalam kurikulum merdeka ini, yang paling pertama yang mungkin adalah disiplin positif. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata disiplin positif? Kalau kata disiplin sudah pasti kita semua bisa memahami. Positif itu apa? Arahnya hal-hal yang lebih bagus. Disiplin terkait dengan penegakan aturan tata tertib. Tapi ketika itu digabung kata disiplin dengan positif, saya yakin ada yang curiga. Ada apa di dalam makna itu? Kenapa harus ada positif? Artinya ada disiplin negatif dong. Kalau ada disiplin positif, sementara disiplin itu sudah positif. Kenapa harus ada kata positif? Itu yang akan kita sedikit nanti diskusikan. Ini ada eksperimen Mas Melo tahun 60-an. Jadi peneliti ini Walter Mischel pada tahun 60-an meneliti bereksperimen di sebuah ruangan. Dia meminta anak kecil duduk selama 15 menit. Di situ disediakan marshmallow, sebuah makanan, sebuah kuliner kesukaan anak-anak pada zaman itu. Di dalam ruangan itu disuruh 15 menit anak diam di situ dengan instruksi tidak boleh menyentuh atau memakan apa yang ada di depan dia. Dibiarkan masih 15 menit. Ada sekitar berapa orang anak, sekitar 30 anak dicoba. Hasilnya apa? Hanya sepertiga anak yang bisa menahan godaan dari 600 anak itu dalam kurun waktu beberapa bulan. Kurang lebih mereka mengujinya sekitar 30 anak per hari. Jadi hanya sepertiga anak yang bisa menahan godaan. Selebihnya menyentuh, memakan, mencuil dan seterusnya. Tergoda, padahal itu dilarang. 30 tahun kemudian mereka masih punya data jumlah anak sepertiga anak dari 600 itu yang bertahan menahan godaan. Ternyata 30 tahun kemudian anak-anak yang bertahan dari godaan ini tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dibanding anak yang tergoda mengambil makanan tadi. Bayangkan bagaimana mereka seriusnya meneliti tentang psikologi. Dalam kurun waktu 30 tahun data mereka tetap ada. Anak yang terpengaruh tadi ternyata hasil akhirnya ketika hidup di masyarakat itu berbeda. Artinya disitulah orang yang bisa mengontrol dan orang yang tidak bisa mengontrol itu berbeda. Jadi mengontrol inilah sebuah kategori yang akan kita diskusikan. Sama dengan begini. Ketika saya memegang mungkin di situ ada satu bunga emas, saya genggam uang. Ini barang berharga yang orang lain tidak boleh melihatnya. Suatu ketika Pak Agus membujuk saya untuk membuka tangan saya, ingin melihat seperti apa sih barang berharga di tangan saya. Pak Agus membujuk saya dengan iming-iming macam-macam. Mungkin akan diajak mobil, akan memberi saya uang dan seterusnya. Tapi saya tidak terpengaruh. Mungkin Pak Heru kemudian datang dengan gaya yang berbeda. Pak Heru datang kepada saya dengan sedikit tegas untuk mengatakan kalau saya tidak membuka saya akan diperlakukan macam-macam, akan dihukum apapun ya. Datang orang yang ketiga juga membujuk saya untuk membuka dengan kekerasan, dengan menendang saya dan dengan memukul saya. Kira-kira saya akan membuka tangan ini atau tidak? Dengan orang pertama, Agus, orang kedua, Pak Heru, orang ketiga, Pak Madi lah begitu atau misalnya. Dengan cara membujuk yang berbeda. Kira-kira yang mana yang akan saya ikut? Apakah dengan bujukan halus, bujukan agak tegas, atau dengan kekerasan? Sesuai dengan
Jangan Sesuai dengan tipe orangnya. sesuai dengan tipe. Kalau orangnya lembut, Mengajarkan anak atau mengantar anak beda tuh tidak? Beda, pasti ada perbedaan. Nah jadi kalau kita ada anak ukuran SD bertanya kepada kita arah dia ingin pergi ke mall ke Matahari di Jalan Pepaya, kalau dia naik kendaraan umum kemana dia harus rute apa saja yang harus dia jalani? Mungkin kita bisa mengajarkan pada anak turun dari sini naik bus dulu, turun di sana nanti jalan kaki sekian meter, mungkin akan ada gojek juga, barulah sampai. Itu kalau kita memberitahu, itu kalau kita bisa gambarkan itulah kita mengajar. Tapi kalau kita menuntun, kalau kita punya anak kecil menuntun, biasanya kan kita antar dan kita pegang. Berarti kalau kita ingin mengantarkan anak ke tujuan, kita tuntun tidak kita lepas sampai anak ke tujuannya. Jadi kalau kita hanya mengajar, itu sama dengan kita memberitahu rute tadi, tapi anak pergi sendiri. Tapi kalau kita menuntun, disitulah fungsi kita mendidik. Jadi kalau kita hanya mengajarkan mapel-mapel kita saja untuk pencapaian kognitif anak, itu tidak akan pernah tercapai tujuan pendidikan. Yang bisa mencapai tujuan pendidikan itu kalau kita memang betul-betul mendidik, tidak hanya mengajar. Mengajar itu selesai. Kalau saya bahasa Indonesia mungkin dengan bukunya 13 jilid kami ajarkan ke anak selesai. Anak mungkin sebagian besar bisa paham. Tapi apakah setelah anak paham materi itu karakter anak itu akan berubah? Belum tentu. Secara kognitif mungkin berubah, tetapi secara karakter belum tentu. Mengubah karakter anak ini yang paling berat. Jadi sebenarnya tantangan utama guru itu bukan mengajar. Mengajar itu bisa dipelajari mungkin karena kita tamatan sarjana semua, secara singkat bisa kita selesaikan, kita menjaga. Yang susah itu kan kita menegakkan kedisiplinan untuk anak. Itu tantangan paling besar guru dimanapun. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang hebat soal pengalaman untuk mendisiplinkan anak. Tapi sesusah-susahnya mendisiplinkan anak, yang paling susah itu mendisiplinkan kemana arah. Tergoda dengan kelembutan atau dengan kekerasan. Kalau ibu-ibu sukanya keras-keras. ya. Bapak. Dan terus ada dulu ibu-ibu nih. Oke. Benar. Itu tidak ada jaminan. Sebenarnya yang punya kontrol untuk membuka tangan ini pakai kartu. Jadi yang punya kuasa untuk membuka tangan ini orang yang bertiga tadi atau saya? Tetap saya yang punya kontrol, betul sekali. Dengan kelembutan Pak Agus, mungkin dengan kelembutan Pak Heru, dengan kekerasannya Pak Madin, Pak Ayo, Pak Udin, itu tidak akan bisa mengontrol saya untuk membuka tangan saya. Tapi yang punya kontrol itu saya. Ya. Oh dengan Mel, belum disuruh dan dibuka. Oke, ini sebenarnya ilusi Bapak. Ilusi bahwa kita memiliki kontrol. Mungkin aku dengan PD-nya, dengan kelembutan bisa mengontrol orang lain. Pak Madi, Pak Udin atau Pak Aryo dengan kekerasan, ketegasan bisa mengontrol orang lain. Atau Pak Madi dengan sedikit sikap yang tegas bisa mengontrol orang lain. Itu sebenarnya ilusi. Tidak ada satu orang pun bisa dikontrol oleh orang lain kecuali dirinya memilih untuk melakukan beberapa pilihan yang tersedia. Jadi ini ilusi juga yang berlaku pada kita. Jangan kita menganggap kita itu bisa mengontrol murid. Ketika kita menyuruh siswa menyapu kelas yang kotor, lalu siswa itu menyapu, jangan kita anggap itu karena kita. Tidak sama sekali. Itu karena anak memilih untuk melakukan itu. Yang menjadi masalah adalah yang melatar belakangi anak melakukan itu. Itu yang akan kita diskusikan. Kita merasa mengontrol murid, menyuruh anak sana, menyuruh anak sini, mengerjakan tugas itu adalah pengaruh kita. Belum tentu. Ilusi bahwa sebuah penguatan positif nasihat itu efektif dan bermanfaat untuk murid. Belum tentu. Ketika anak tidak siap dan tidak memilih untuk mendengarkan kata-kata kita, itu tidak ada gunanya.
kita melakukan itu. Kita tidak bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi sebelumnya. Sampai ke bawah bahwa ilusi orang dewasa melihat untuk memaksa. Siswa kita itu, murid kita anak-anak, kita dewasa. Kita bisa memaksakan anak untuk melakukan yang kita mau di kelas atau di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Jangan Bapak Ibu anggap itu karena pengaruh kita, tidak sama sekali. Nanti akan kita diskusikan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, kenapa anak memilih untuk melakukan hal yang kita suruh? Itu karena anak ingin merasa, karena anak memilih itu yang dia butuhkan saat itu. Dia butuhkan saat itu mungkin karena dia ingin merasa aman dari ocehan-ocehan kita, atau dia punya termotivasi karena dia berharap nanti dengan dia manut kepada kita nilai rapornya akan menjadi tinggi. Ada kepuasan yang dia ingin capai. Karena kebutuhan dasar manusia itu banyak, ada kebutuhan dasar makan minum, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, akal sendiri. Itu tidak kita bahas secara panjang. Ini juga kebutuhan-kebutuhan yang diterapkan di dalam, yang diambil oleh kepala pemikir-pemikir kita dalam menyusun kurikulum adalah teorinya Dresser ini. Bahwa anak itu juga membutuhkan kebebasan, juga membutuhkan kesenangan, juga membutuhkan penguasaan, juga membutuhkan kasih sayang. Jika anak tidak merasa butuh dengan ini semua, dia tidak akan mengikuti apa yang kita terapkan, apa yang kita inginkan dari dia. Nah, itu yang tadi disebut teori kontrol. Jadi teori kontrol itu adalah intinya manusia tidak bisa mengontrol manusia yang lain. Semua keputusan itu tetap ada pada individu manusia itu sendiri. Termasuk kita, ketika Kemsek menyarankan kita upacara bendera pagi hari Senin, kita ikut beliau, motivasinya apa? Bisa tidak kita memilih itu tidak ikut? Bisa. Sangat bisa. Dan contohnya sangat bagus ya. Dan saya juga masuk di situ. Jadi banyak orang kaya teman saya di sekolah lama. Kalau ada mobil Kemsek di sekolah itu langsung hari Senin itu langsung ke lapangan, langsung ngambil mic untuk mengkoordinasi siswa berbaris upacara dan ikut membariskan anak-anak dan berdiri paling depan. Tapi ketika hari Senin mobil Kemsek tidak ada, oknum-oknum ini berada di ruang tertentu di bengkel-bengkel yang tersedia dan tidak ikut upacara itu ketika saya di sini dan saya masuk di dalam bermasuk sebagai pasangan. Itu dari kontrol yang diharapkan kita terapkan kepada anak. Apa yang dihindari adalah dalam kita menjalankan aktivitas kita sebagai guru ada teori stimulus respon. Ini ada juga penelitian Pavlov. Ini kurang lebih tahun 42 kalau tidak salah. Dia menguji kepada seekor hewan. Jadi dia punya anjing, dibiarkan lapar satu hari itu. Pada sore harinya dia perlihatkan potongan cincang daging. Jadi daging beruang kecil kesukaan hewan itu diperlihatkan. Ketika memperlihatkan itu, air liurnya keluar menetes. Besoknya diulang lagi kepada hewan tersebut dengan teknik yang sama, hasilnya juga sama. Setiap diperlihatkan itu air liurnya menetes. Besoknya dia ubah, dia tambah lagi. Dia panggil anjingnya ini dengan membunyikan lonceng. Tapi setelah lonceng dibunyikan, dia baru memperlihatkan potongan daging tadi yang dimakan. Anjing dalam kondisi lapar. Ketika dengan bunyi lonceng, anjing datang lalu diperlihatkan potongan daging, airnya menetes. Diujikan lagi. Setelah terbiasa, akhirnya anjing ini ketika mendengar bunyi lonceng, airnya langsung menetes, walaupun daging itu belum diperlihatkan. Itu karena apa? Ya, terbiasa. Karena ada stimulus dan respon. Ya, stimulusnya itu lonceng. Karena anjing merasa setiap ada ini pasti akan muncul makanan dan dia pasti akan keluar air liur.
Dan itu ternyata metode yang diterapkan pada hewan ini ternyata juga hal yang sama juga terjadi pada manusia, makhluk yang berpikir. Ketika kita memberikan stimulus kebiasaan-kebiasaan dan merespon hal yang sama setiap ada kasus, itu akan membuat sebuah budaya. Ketika kelas kotor, ketika kita mengajar, lalu kita marah-marah dan menyuruh anak membersihkan kelas, anak pasti akan membersihkan kelas terlepas dari rasa kelas atau tidak. Itu berulang terus. Akhirnya ketika kita datang, sebelum kita ngecek bernyanyi, anak sudah langsung membersihkan kelas. Hal yang positif atau tidak? Kira-kira hal yang positif atau tidak ketika melihat kita, anak langsung membersihkan kelas kalau kita mengajar di kelas tersebut? Positif atau tidak? Kira-kira? Ya pasti banyak pendapat. Ada positif, ada negatif. Positifnya kelasnya bersih, negatifnya ada ketakutan karena gurunya. Ya betul. Positifnya kita bisa terlepas dari kotoran dan sampah. Negatifnya itu bukanlah pembelajaran yang baik. Karena ketika kita tidak ada, anak itu belum tentu akan membersihkan kelas. Artinya kita masih gagal menanamkan nilai-nilai kebersihan pada anak. Anak hanya tergantung pada kita. Itu kurang lebih sama dengan kita. Bunyikan lonceng karena kebiasaan-kebiasaan. Itu sama. Itu namanya teori stimulus respon. Dan itulah yang harus kita hindari. Kita harus lebih menggunakan teori kontrol daripada teori stimulus respon ini. Ini perbandingannya tidak akan kita lebarkan. Ini secara teoritis. Kalau teori stimulus respon, realitas itu kebutuhan kita dianggap sama setiap manusia. Sementara di teori kontrol, realitas kita itu berbeda. Ini nanti arahnya kepada pembelajaran diferensiasi bahwa setiap anak di kelas itu kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhannya beda, kemampuannya juga berbeda. Dan boleh kita samakan. Nah, inilah salah satu dari substansi kemerdekaan. Ada yang Bapak Ibu orang Jawa di sini, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Saya bahasa Jawa tidak bisa membacakannya dan membahasakannya langsung kepada artinya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan sambil berusaha membuat menciptakan diri sendiri. Artinya, dalam pembelajaran di sekolah, hal-hal positif yang dilakukan anak jika masih menunggu perintah kita sebenarnya belum berhasil untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Anak mengerjakan tugas ketika sudah kita tegur, tapi kita belum bisa menanamkan nilai kepada anak bahwa belajar itu penting. Anak tidak bisa membersihkan kelas sebelum kita perintah. Anak itu belum merdeka dan kita belum bisa memerdekakan anak. Karena masih terikat sama dengan dulu kita ketika kita dijajah oleh Belanda. Kita masih diperintah oleh Belanda bahwa kita bisa mengerjakan. Ya sama ketika kita mengajar juga begitu. Ketika anak tidak melaksanakan hal positif, nilai-nilai positif sebelum kita tindak, kita masih belum berhasil. Jadi jangan melihat keberhasilan anak pada angka-angka kognitif di rapor. Nilai 90, 95 itu bukan barometer keberhasilan kita mendidik anak. Itu baru pada aspek kognitif. Dan sebenarnya aspek kognitif ini bukanlah jaminan mereka akan sejahtera, mereka akan berhasil di masyarakat. Kognitif itu kan bisa juga untuk kepintaran anak. Banyak tidak orang pintar di luar sana yang sengsara. Orang pintar yang menipu orang banyak. Yang itu ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, kita adalah menciptakan peserta dan memiliki disiplin sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai pendidikan yang besar dan memiliki motivasi fisik dan berbuat perilaku para yang. Artinya keberhasilan kita menerapkan disiplin pada anak adalah ketika anak menyadari nilai-nilai yang harus mereka terapkan, nilai-nilai positif. Kalau kita masih menghukum anak ketika anak tidak mengerjakan PR, masih menghukum anak ketika anak melakukan kesalahan, kita belum menerapkan disiplin positif. Itu masih disiplin negatif. Nanti akan dilanjutkan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa perbedaannya? Apakah kita harus menghukum murid atau ada konsekuensi, ada restitusi?
Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini yang menjadi perbincangan sebenarnya di forum-forum. Sulit di sekolah itu menerapkan disiplin tanpa ada hukuman. Kita kan sudah buat kemarin aturan kelas, kesepakatan kelas, soal kebersihan lah, soal kedisiplinan, soal keaktifan, semua kita bahas. Dan ada beberapa kelas yang langsung ke konsekuensi. Ketika melanggar aturan tidak piket, ada konsekuensinya. Itu hukumannya. Ketika makan di kelas dalam jam pembelajaran, ada konsekuensi. Itu ada hukuman. Nah itu sebenarnya apa yang kita laksanakan sudah benar. Untuk tahap awal, memang harus ada aturan kelas, ada kesepakatan bersama. Namun aturan-aturan ini nanti diusahakan menjadi nilai-nilai yang harus diyakini oleh siswa. Itu ya, meyakini bahwa kebersihan adalah satu hal yang bermanfaat bagi siswa itu sangat sulit. Tapi kalau anak sudah meyakini nilai-nilai itu, ini bisa dilaksanakan. Tidak perlu ada hukuman. Dan sepanjang saya diskusi dengan teman-teman guru juga yang lain di beberapa tempat, memang tidak ada satu sekolah pun yang bisa melaksanakan sepenuhnya disiplin positif. Maksudnya sudah berhasil sampai 100% melaksanakan aturan di sekolah itu tanpa hukuman. Saya belum mendengar, tapi progresnya tetap ada sekolah yang sudah menerapkan. Dan ini sebenarnya bagian dari kepemimpinan kita sebagai guru untuk menjadi pemimpin ketika kita berada di depan sana. Nah, ya. Anak terbiasa dengan itu. Jadi anak memang teknik stimulus respon itu sudah melekat. Karena anak sudah tahu kalau tidak melakukan itu ada konsekuensinya yang harus dia laksanakan. Nah itu sebenarnya yang harus dihindari. Karena ternyata hal-hal seperti itu bukan pembelajaran yang bagus bagi anak. Karena nanti ketika ini melekat pada mental anak di luar, mentalnya tidak akan berubah. Dia akan melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan imbalan tertentu. Dia melakukan kedisiplinan karena ada imbalan yang ingin dia kejar. Dia upacara tiap pagi ingin menjadi guru favorit di akhir tahun misalnya, atau ingin mendapat KBM paling banyak di hari guru. Tapi kalau tidak ada imbalan-imbalan itu, dia tidak melakukan itu. Ya, itu kurang lebih sama, hanya dibedakan COVID-nya saja. Ini apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Kenapa disiplin positif itu kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Maksudnya nilai kebajikan universal itu ada di kebajikan yang seperti bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya kayak kebersihan tadi. Menjaga kebersihan itu kan nilai-nilai yang tidak, maksudnya itu disepakati bersama, apapun agamanya, apapun rasnya dan seterusnya. Nah kita terkadang agak abai dengan hal-hal nilai-nilai kebajikan itu. Kita mungkin persentasenya lebih banyak ke aspek kognitifnya ataupun psikomotor anak, tapi masih kaitannya dengan materi pembelajaran kita. Dan sebenarnya itu dalam amanat-amanat kurikulum merdeka tidak seperti itu konsepnya. Masalah kognitif itu memang harus diberikan pada anak, tapi ada hal lain nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Mungkin sama seperti apa yang disampaikan oleh Bu Aini pada amanat upacara kemarin. Soft skill itu memang sangat menentukan karakter anak dan sangat menentukan keberhasilan anak. Dan sebenarnya termasuk kita juga dimanapun kita berada, ketika attitude kita tidak masuk, walaupun kita apapun gelar kita, apapun potensi kita, itu tidak akan juga bermanfaat banyak bagi kemajuan kita pribadi. Nah ini contoh-contoh dari nilai-nilai universal yang sebenarnya harus kita laksanakan. Kenapa ini diberikan pada wali kelas? Karena wali kelas yang paling punya waktu banyak dengan anak dan lebih dekat dengan anak. Jadi peraturan-peraturan kita yang sudah kita sepakati bersama di kelas itu harus kita ubah pertama ke arah yang positif. Arti positif diusahakan tidak ada kata negatif dalam aturan sekolah, aturan kelas. Misalnya tidak boleh membuang sampah di kelas. Masih ada
kata tidak, masih ada kata larangan di sana, itu masih dianggap belum positif. Itu diubah menjadi wajib menjaga kebersihan kelas. Itu menjadi lebih positif dan menjadi lebih bernilai bagi anak. Masih banyak ya termasuk saya juga ketika membuat aturan-aturan itu banyak kata tidak. Tidak boleh makan kita ketika belajar, tidak boleh izin keluar lebih dari 15 menit, semuanya tidak. Tapi harus diubah ke dalam bentuk yang kalimat-kalimat positif sehingga memunculkan nilai kepada anak. Ini beberapa lembaga yang memberikan nilai yang harus diakini oleh siswa. Ini juga ada empati, suara hati, jadi simpel-simpel saja. Ada cita, kata lain, kejujuran, hormat, dan santun dan seterusnya. Dan termasuk sebenarnya tujuan pendidikan di Indonesia yang terbaru itu juga kan nilai yang harus dicapai oleh siswa. Seperti ini. Ini kan nilai kemandirian, kenal kritis, berpindah global, bagaimana bertakwa, bermoral dan kreatif. Ini akan sangat sulit kita capai dengan hanya menuntut pada kemampuan kognitif saja. Ketercapaian KD itu belum tentu bisa mencapai ini. Artinya kalau ini ketika anak kita lulus nanti kelas 3, kalau ini tidak tercapai, artinya kan kita gagal mendidik anak. Walaupun nilai di rapornya bahasa Indonesia 90, bahasa Inggris 95, semuanya di atas 90 seluruhnya. Itu bukan berarti kita berhasil kalau anak tidak bisa mencapai poin-poin ini, walaupun tidak seluruhnya. Apakah ketika anak tamat dari kita itu memiliki tanggung jawab? Belum tentu. Itu makanya profil pada Pancasila itu diterapkan untuk bisa dicapai anak. Cuman ya kan rata-rata kita memaknainya dengan hal yang berbeda. Ini seperti tadi teori kontrol, kenapa manusia memilih untuk melakukan sesuatu atas kontrol dirinya? Karena manusia memiliki motivasi dasar. Yang paling rendah motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu ada yang nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang sama tidak hanya dengan murid, perilaku kita juga sebagai guru sama seperti itu. Anak duduk diam di kelas kita bukan berarti dia manut kepada kita dan memperhatikan pelajaran kita, tapi dia ingin mengambil posisi aman saja daripada diomelin gurunya cerewet. Ngobrol dikit aja nyerocosnya 15 menit nanti gurunya. Dia mencari posisi aman dengan diam. Diam karena mungkin takut dihukum. Itu motivasi yang paling rendah kalau kita melakukan sesuatu. Sama ketika saya masuk pagi bel absen pagi sore karena saya takut dihukum kepsek, takut TPP saya dipotong, takut servis saya mungkin disunat kalau saya tidak absen. Itu motivasi saya yang paling rendah. Kalau saya absen pagi dan sore itu karena saya takut Pak Raymond. Saya upacara pagi walaupun jarang itu karena saya takut ditegur Pak Raymond berulang-ulang. Ya, karena saya mungkin sering ditegur besek berkali-kali. Siapapun beseknya. Itu motivasi yang paling rendah. Jadi saya tidak mau mencontohkan orang lain karena contoh yang paling besar ada di saya. Yang kedua, motivasi di atas yang paling rendah tadi adalah motivasi mendapat imbalan. Imbalan kita ingin mendapatkan baik itu dalam bentuk materi maupun imateri. Imbalan mendapatkan ujian. Wah, kalau kita rajin aktif nanti di rapat umum pasti kita diuji. Atau kalau kita aktif menggerakkan siswa nanti akan diumumkan PT sebagai guru favorit di hari dulu. Itu adalah motivasi yang kedua. Takarannya sedikit saja di atas yang pertama. Dan motivasi yang paling bagus itu yang nomor 3. Motivasi untuk menjadi orang yang merdeka dan mencari disiplin dan nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi intrinsik yang harus datang dari dalam diri kita. Ya. Ada ini yang paling sering ketika ada kasus, kalau kita belajar setelah 15 menit kita masuk ada anak datang terlambat. Apa yang kita
kita lakukan? Tindakan apa yang kita lakukan, Pak? Memang bertanya dulu. Sama Uci bertanya dulu. Ya, itu yang pasti kita lakukan. Sudah bertanya? Ya. Nah, sesudah kita tanya dapat jawaban, maka kita kasih hukuman tidak? Tidak. Ya. Berlanjut masuk belajar ilmu. Dan itu terjadi setiap kapan kita. Seandainya ada kesepakatan untuk tidak mengulangi. Oke, berarti besok kita untuk mengulangi. Apa kesalahan anak yang paling besar dalam bahasa Inggris? Yang pernah hukuman yang pernah kita lakukan ke anak pemain. Nah, hukuman yang pernah kita terapkan ke anak seperti apa? Kalau saya kan yang pernah misalnya ada tugas yang tidak dikerjakan. Tugas hukuman itu bermacam-macam, mulai dari membuat tulisan tambahan sampai menyapu, sampai membersihkan pustaka atau mungkin membersihkan WC. Itu hukuman-hukuman yang pernah saya terapkan. Pak Madin? Saya hukuman yang pernah ya. Yang pernah. Dimulai dari awal dulu pernah saya terapkan, dia tidak saya kasih nilai di rapor. Tidak diberi nilai. Kita kan masih sering membuat aturan kelas seperti ini. Tidak boleh mencoret dinding dan meja, tidak makan sambil berdiri, tidak menginjak tanaman, ngomong sampah. Nah, ini di antara poin 1 sampai 9 yang benar hanya 2, 4 dan 5, karena itu adalah memberikan nilai positif. Seperti tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang sampah sembarangan, itu kan masih ada larangan-larangan yang sebenarnya dampak psikologis dari larangan-larangan itu berbeda dengan nilai-nilai yang bermuatan positif. Membuang sampah pada tempatnya itu kan sama dengan tidak membuang sampah di kelas, tidak membuang sampah di tempat makan dan di taman dan sebagainya. Diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Cuma saya heran yang itu 4 dan 5 dia bisa membuatnya positif, yang lain tidak. Seperti tidak mencoret dinding dan meja kan itu bisa kita ubah. Ya, menjaga kebersihan dan keindahan kelas bisa saja, atau menjaga sarana dan prasarana kelas bisa. Tidak datang terlambat, tidak menyakiti teman, tidak melanggar peraturan sekolah. Yang seperti ini kita ubah. Yang ada kata tidak, jangan sebisa mungkin kalau masih bisa diganti ke hal yang positif dulu. Nah, kan kalau yang di sini tadi ada tidak terlambat, kalau di sini sudah lebih positif. Ini contoh yang lain. Masuk kelas tepat waktu itu kan sebenarnya kalau di negatifnya tidak datang terlambat. Di sana sudah dibuatnya menjadi positif, masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, walaupun kita seringnya sebelum saja, sesudahnya lewat. Duduk dengan tenang dan tertib, memperhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia memperhatikan, kalau orang umumnya memperhatikan walaupun salah. Baik, ini contoh-contoh aturan kelas yang sudah bernilai berbahasa positif dan sudah bisa dianggap sebagai nilai-nilai positif yang bisa diyakini siswa. Jadi ini
rujukan kita tuh harus yang seperti ini di kelas untuk para teman-teman. Nah, masih ada. Tidak makan dan minum di kelas. Apa bahasa positifnya untuk mengganti tidak makan dan minum? Atau makan dan minumlah pada waktu dan tempat yang telah kita sediakan, yang telah ditetapkan. Kalau pada waktu berarti waktu istirahat kan? Di kelas kan waktu belajar. Tempatnya berarti ada tempat disediakan makan. Kalau tidak ada yang menyesuaikan. Boleh juga makan dan minumlah pada saat istirahat. Minum boleh, boleh. Berarti makanlah pada saat istirahat.